Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ayah bunda kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam karunia pada hari ini. Ada beberapa masukan yang sampai kepada kami bahwa ada di antara saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di masa wabah ini. Mengalami kesulitan-kesulitan itu menandakan bahwa memang kehadiran wabah itu menjadikan kita memperoleh persoalan-persoalan yang tidak sedikit, ya. Maka dapat kita sebut ini sebagai sebuah musibah atau sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka dari itu, ayah bunda kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berhadapan dengan musibah, maka sikap seorang yang beriman adalah dia sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ayat ini sudah sama-sama kita kenal, sudah sama-sama kita ketahui. Akan tetapi pemaknaan yang ingin kita berikan stressing, kita berikan penekanan, ya, bahwa ketika diperoleh ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini, ingat di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kata basyir dari basyara yubasyiru artinya memberikan kabar gembira atau menggembirakan. Allah suruh kepada seorang muslim, terutama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya hari ini ya adalah saudara-saudara kita yang seiman, seakidah. Basyir, beri kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang tertimpa musibah, merasakan kesulitan-kesulitan pada saat ini. Ayah bunda kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, yang menyuruh untuk memberikan kabar gembira itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah bahwa seharusnya orang-orang yang ditimpa musibah itu bergembira ketika mereka mampu bersabar. Allah sudah sediakan. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya terletak pada ayat berikutnya. Allah katakan, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah, ya, maksudnya adalah orang-orang yang mampu bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika ditimpa musibah ini, ya, mereka lah yang pasti akan Allah berikan kepada mereka pertama salawatum min rabbihim, salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa yang pertama, yaitu salawat dari Allah. Salawat dari kata salat, ya, yang artinya adalah doa, ya. Salawat jamak dari salat, ya. Berarti tidak hanya satu doa yang akan diterima oleh orang yang ditimpa musibah, banyak doa. Salawat ini tidak tanggung-tanggung, datangnya dari Rabbihim, dari Tuhan mereka. Salawatum min Rabbihim, mereka mendapatkan doa dari Tuhan mereka, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ketika doa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, berubah maknanya dari doa kepada karunia, ya. Orang-orang yang ditimpa musibah mendapatkan salawat langsung dari Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Itu sudah merupakan satu yang berbahagia kita mendengarnya, mendapatkan salawat dari Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Rasul. Kapan lagi kita dapat salawat dari Allah? Ternyata kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika sahabat kita, saudara-saudara kita, diri kita ditimpa oleh musibah dan dia mampu bersabar pada waktu itu, dia haknya dari Allah adalah dia dapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Subhanallah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian salawat itu karena datang dari Rabb semesta alam, maknanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang jumlahnya tidak hanya satu, pasti sangat banyak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita ingat kembali bahwa ketika seorang ditimpa musibah, Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Ketika kita rasakan itu berat, Allah pasti akan sertakan dengan
kekuatan-kekuatan yang menyertai kita. Allah pasti akan berikan kita kemampuan untuk melewatinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kuncinya satu saja, yaitu sabar. Kemudian kesabaran itu pasti ditopang dengan ibadah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, berita kabar gembira pertama adalah orang-orang yang mendapatkan musibah itu mendapatkan solawat, ya, karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat artinya adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara spesifik rahmat itu bermakna tiket menuju surga Allah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang lain, dikatakan kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, masuklah ke dalam surga dengan rahmat Allah. Udkhuluha birahmatillah. Masuklah ke dalam surga dengan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sekali lagi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, musibah terjadi pada diri seorang mukmin, maka dia bersabar. Ada pembelajaran-pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada kenaikan tingkat ketika lulus ujian dan seterusnya. Maka musibah hadir ke tengah umat, ke tengah orang-orang yang beriman, mereka lalui itu dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah bisa dilewati dengan baik, maka dia nanti akan berbuah manis, ya, sehingga kehidupan kita di dunia sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama, banyak buya-buya, itu berada antara syukur dan sabar. Berada antara syukur dan sabar. Malah kemudian ya, boleh jadi satu saat Allah Subhanahu wa taala curahkan iman yang kuat ke dalam dada kita, sehingga kemudian musibah pun terasa sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah bunda kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang berbahagia, di tengah wabah ini ya, jangan kita terlalu panik, akan tetapi mari kita isi dengan ibadah-ibadah yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya berbahagia dengan adanya musibah, ya, bukan berarti kita berharap diberi musibah, tidak, tapi ketika diberi musibah berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cubitan kecil saja agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.